kuartal 3 kemarin karena data Q4 belum keluar, di sini mulai terjadi balikan arah, peningkatan penjualan cukup tinggi ya. Artinya misalnya PGEO ini berpotensi juga direspon juga dengan harga saham yang saat ini masih. Dan pemirsa, untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan pagi hari ini ada PGEO, kemudian ada TINS, ada BBCA dan juga ada ITMG. Ya baik pemirsa, kita akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Bapak Praska Putrantio, CEO dari Advisor. Kita akan bahas ulas satu persatu terkait saham-saham pilihan. Pak Praska, untuk PGEO yang direkomendasikan buy, proyeksinya seperti apa Pak? Ya, untuk PGEO sendiri ini kita lihat secara performa keuangan kan cukup baik juga ya, meskipun dari data yang kita lihat beberapa rilis kinerja kurang lebih hampir dalam 2 kuartal terakhir, PGEO ini sempat mengalami penurunan dari pendapatan maupun juga laba usaha dan laba bersihnya. Namun di kuartal 3 kemarin karena data Q4 belum keluar, di sini mulai terjadi balikan arah, peningkatan penjualan cukup tinggi ya. Artinya misalnya PGEO ini berpotensi juga direspon juga dengan harga saham yang saat ini masih konsolidasi di kisaran support level di 1080-an ya. Kemarin sudah tutup gap ya, karena ngikuti market crash kemarin sudah tutup gap di level 1080, sehingga bisa diakumulasi di rentang 1080 sampai di 1145 range akumulasinya. Dengan target jangka pendek kita mengambil resisten tertinggi sebelumnya di level 1300. Baik pemirsa, untuk PGEO support di 1080 dan resistance di 1300. Untuk TINS Bapak, apa yang kemudian membuat menarik untuk trading buy? Ya, kalau TINS ini dikarenakan ini ya, harga komoditasnya cukup menarik ya, karena di tengah kelangkaan komoditas timah ini yang masih cukup kuat karena kita kan ada pengurangan dari tambang-tambang ilegal, sehingga supply terhadap timah itu menjadi kurang, plus lagi demand dan untuk kebutuhan sektor AI ya, untuk komputer ya kan, jadi membuat harga timah itu cukup stabil, di mana year to date itu mencatat pertumbuhan paling tinggi ya untuk timah sekitar 21%. Itu pun setelah koreksi masih di $49.000 per metric ton. Nah, tentu saja ini diperkirakan masih akan berlanjut di 2026 ini dan bisa berdampak positif pada kinerja saham TINS yang memang sepanjang 2025 kita lihat mengalami perlambatan. Nah, ini yang kita lihat secara prospek saham TINS cukup bagus, sehingga layak dikoreksi, hanya saja sekarang sudah naik cukup signifikan sehingga disarankan trading buy dengan area buy range-nya di 3020 sampai di 3550 dengan target untuk exit-nya di level 4020. Baik, saham TINS menarik diproyeksikan untuk trading buy ini seiring dengan harga dan juga permintaan dari komoditas timah. Untuk BBCA Pak Praska, apa yang kemudian membuat BBCA menarik di antara saham-saham perbankan himbara lainnya? Kita tahu untuk perbankan cenderung masih wait and see nih Pak Praska. Ya baik, untuk BBCA sendiri kan memang secara kinerja perbankan diakui meskipun masih tumbuh tapi pertumbuhannya melambat ya, sehingga tadi mungkin merespon dengan outlook dari Moody's yang diturunkan beberapa rating himbara juga mungkin impact kepada industri perbankan. Ya memang industri perbankan di kita sepanjang 2025 kemarin itu mengalami tantangan yang cukup berat ya, sehingga mau tidak mau mengalami penurunan kinerja atau perlambatan pertumbuhan seperti itu. Namun di tahun ini kita melihat dengan adanya kelonggaran likuiditas dan juga optimisme dari pemerintah untuk bisa mengenjot ya demand lewat boosting likuiditas tersebut, diharapkan kinerja perbankan membaik, dan sekaligus juga saham BBCA yang memang mengalami downsizing efek dari MSCI membekukan tersebut ya, pembukaan sementara penambahan saham, di mana BBCA ini kan juga include dari MSCI tersebut, membuat sebenarnya BBCA ini menarik untuk jangka menengah hingga panjang, sehingga BBCA itu bisa disarankan diakumulasi di level range-nya di 7450 sampai di 79. Nah, sementara dengan target jangka pendek atau menengah di level 8.700. Baik, untuk BBCA direkomendasikan tadi support 7.350 dan juga resistensi 8.700-an. Untuk ITMG Pak Praska silakan. Nah, untuk ITMG di sini menurut saya lebih ke arah memanfaatkan juga momentum sedikit membaiknya komoditas batubara ya, karena batubara di sini kan secara year to date itu mulai kembali naik ya, terakhir di level $115 per ton. Nah, ini menurut saya juga bisa memanfaatkan
alternatif saham-sahamnya di antara seperti Adaro dan ITMG, dan di sini kalau saya lihat ITMG ini di samping dividend player yang cukup besar, dividend yield-nya, saat ini ada ITMG masih bergerak di area support kuat di range-nya tetap di area sekitar 22.000 sampai di 22.200 seperti itu untuk range akumulasi, dengan target menutup gap atas terdekat di 23.100. Jadi di sini menurut saya ITMG menarik untuk memanfaatkan momentum dividend yield dan juga harga yang masih bergerak di mendekati area support konsolidasi jangka panjang ya dari sejak sekitar Mei 2025. Baik, ITMG direkomendasikan support di 21.800 dan resistensi 23.100. Pak Praska, mungkin satu pertanyaan terakhir singkat saja, proyeksi IHSG hari ini akan berjalan seperti apa Pak, dan bagaimana kemudian investor perlu mencermati dan menyikapi perdagangan di pekan ini? Ya, untuk IHSG diperkirakan hari ini juga masih akan lanjut menguat ya, namun penguatannya relatif terbatas dengan target kisaran support itu berada di level 8.048 dan resisten berada di level 8.216, dan terus saja tekanan asing masih cukup besar. Kemarin kan asing jual lagi ya, sekitar net sell 517 miliar, sehingga kumulatif dalam sepekan itu mencapai 2,5 triliun. Jadi asing masih terus net sell, sehingga market ini masih agak cukup fluktuasi, penguatannya relatif terbatas seperti itu. Baik, penguatan relatif terbatas untuk sektor-sektor atau saham-saham, bagaimana kemudian perdagangan perlu dilakukan? Watchlist mungkin terakhir Pak Praska? Ya, tadi untuk watchlist saham-saham yang kita lihat itu diantaranya seperti saham Getima, kemudian Petrosi, PTRO, kemudian ada perbankan, kita bisa melihat ada BPNI, BBCA, terutama bank-bank yang punya dividen yield besar. Menurut saya itu menjadi hal-hal yang menarik untuk bisa dicermati oleh investor. Namun bisa disarankan bahwa investor bisa mencermati saham-saham yang belum naik banyak nih seperti itu, atau buy on weakness pada saat nanti market kembali koreksi seperti itu. Baik, momentum kemudian dividen yield dan juga melihat saham-saham dengan harga yang cukup menarik boleh kemudian dijadikan patokan begitu ya untuk perdagangan di pekan ini. Terima kasih Pak Praska Putrantio, CEO Advisor.id sudah berbagi perspektif dan juga insight bersama kami di Market Plus. Sampai berjumpa kembali, salam sehat Bapak. Ya, terima kasih, selamat pagi. Pak Praska, kalau kita lihat tadi ada beberapa saham konglomerasi ya yang kemudian juga tampaknya menunjukkan penguatan pagi hari ini. Review ataupun proyeksi Anda Bapak untuk saham-saham konglomerasi di tengah penantian keputusan MSCI seperti apa Pak? Ya, baik. Jadi untuk saham-saham konglomerasi di sini memang kalau kita lihat sebenarnya ini ya masih cukup bergerak fluktuatif ya. Di antaranya misalnya saham-saham dari kelompok Brazil itu ya kan, kemudian dari saham-saham misalnya selain konglomerasi perbankan Himbara, bank Himbara di sini masih cukup fluktuasi, belum kembali mencapai level tertinggi yang sempat terjadi di awal-awal tahun seperti itu. Dan kalau kita di sini memang saham-saham tersebut mencoba untuk bisa kembali ke fase bullish jangka pendek ya, tapi saat ini tetap memang sama-sama pergerakan ini bisa dikatakan hampir mirip dengan IHSG ya, sama-sama mengalami konsolidasi di kurang lebih pergerakan dalam seminggu terakhir seperti itu. Jadi belum bisa dikatakan bahwa saham-saham konglomerasi tersebut sudah masuk ke fase fase normal sebelumnya, sehingga investor pun juga kalau melihat saham-saham ini masih disarankan untuk wait and see karena fluktuasi masih relatif cukup tinggi. Baik, apakah ini artinya untuk kita lakukan trading jangka pendek sampai dengan jangka menengah untuk saham-saham konglomerasi masih cenderung sangat beresiko nih Pak Praska? Menurut saya untuk trading jangka pendek masih dapat dimungkinkan, namun kalau untuk jangka dipegang untuk jangka misalnya menengah panjang, menurut saya masih perlu dilihat lagi lebih lanjut bagaimana tadi ya terkait dengan penyelesaian permasalahan dengan MSCI, kemudian juga dari kinerja keuangan dari emiten-emiten konglomerasi tersebut seperti itu. Baik, di tengah penantian ataupun wait and see, Anda melihat sektor-sektor apa Pak yang kemudian bergerak cukup resilient dan boleh kemudian kita jadikan acuan di perdagangan beberapa pekan ini Pak? Ya, secara sektor dari data yang saya lihat memang menurut saya di sini yang menarik itu kan sebenarnya gini, pasar kita kan sudah tertekan ya, dan saat ini lagi fase konsolidasi, dan kita menghadapi juga akan ada momentum rilis laporan keuangan dan juga dividen, momentum lagi dividen di bulan Maret April biasanya itu akan cukup ramai. Jadi dia di akhir Q1 sama awal-awal Q2. Jadi dividen final 2025 kemarin. Nah, menurut saya di sini saham-saham di sektor keuangan ya kan, terutama di perbankan ya, kemudian di sektor barang baku yang kita bicara
industri logam ini masih cukup menarik. Di samping dua sektor tersebut, ada lagi dari sektor properti ya, properti real estate yang benar-benar dari properti menurut saya yang properti besar, ditambah lagi juga saham-saham dari sektor kita bicara energi ya, di antaranya seperti batu bara menurut saya ini, dan juga minyak mentah, migas ini yang potensial untuk jangka pendek hingga menengah yang bisa dicermati oleh investor. Baik baik, Anda melihat kemudian, penantian terkait laporan, keuangan dan juga dividen ini salah satu yang dinantikan. Dan kalau untuk bicara mengenai, properti, Pak Praska sejauh apa kemudian saham-saham properti punya, katalis ataupun proyeksi yang cukup positif, Pak? Ya, untuk saham-saham properti sendiri, sebenarnya kalau kita lihat kan secara sentimen ini belum terlalu cukup kuat ya, tapi dari beberapa emiten properti yang merilis kinerja yang besar ya, kita melihat contoh seperti CTRA di sini membukukan kinerja keuangan yang cukup baik. Samping itu juga kalau kita ambil contoh misalnya BSDE, di sini BSDE pun juga kita lihat secara performa keuangan di sini memang sempat mengalami peningkatan ya di sepanjang 2025, namun masuki di 2024, namun meski 2025 di sini mulai mengalami perlambatan. Artinya untuk properti sendiri bisa dikatakan investor harus selektif ya pada saham-saham yang akan dipilih, dan juga memilih saham-saham yang bisa dikatakan itu belum mengalami apresiasi harga yang cukup signifikan seperti itu. Baik, untuk properti melihat kembali kepada, kinerja dan juga, proyeksi per saham masing-masing begitu ya?